Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, yaitu memperingati pengorbanan Yesus mati di salib demi keselamatan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami bisa merayakan Jumat Agung. Dan kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami, hamba yang menyampaikan, Tuhan pimpin berkati, Roh Kudus mengurapi, sehingga hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan semua umat Tuhan yang mendengar, Tuhan berkati, sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Di dalam kekristenan, ada 4 perayaan yang sangat penting tentang keselamatan yang saling terkait satu dengan yang lain. Yang pertama, kelahiran Kristus Juru Selamat kita yang kita rayakan dengan Natal. Yang kedua, kematian Kristus disalib demi keselamatan kita yang kita rayakan dengan Jumat Agung. Perayaan yang ketiga adalah kebangkitan Kristus dari kematian untuk menjadi jaminan bagi kebangkitan kita dari kematian yang kita rayakan dengan Paskah. Dan yang keempat, kenaikan Kristus ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Pada perayaan Jumat Agung ini, saya memilih tema yang sangat penting bagi kita, yaitu tentang imputasi dosa dan kebenaran. Untuk itu saya bacakan firman Tuhan untuk kita dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, imputasi dalam arti yang sederhana adalah menghitung atau memperhitungkan atau menanggung atau menanggungkan. Pemahaman tentang imputasi dosa dan kebenaran dalam karya Kristus di salib untuk keselamatan kita sangatlah penting dalam prinsip iman Kristen. Ada 3 hal yang kita renungkan pada saat ini yang sangat penting kita pahami tentang imputasi dosa dan kebenaran. Yang pertama adalah imputasi dosa Adam kepada kita. Yang kedua adalah imputasi dosa kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, imputasi kebenaran Kristus kepada kita. Mari kita perhatikan yang pertama, imputasi dosa Adam kepada kita. Kalau kita melihat kepada sejarah Alkitab, dosa
dimulai dari pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan akibat daripada pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden itu adalah sangat-sangat fatal. Yang pertama, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia menjadi rusak total. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden sebagai lambang terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Wanita harus sakit melahirkan, tanah dikutuk oleh Tuhan sehingga orang untuk mencari hidup penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Manusia harus mati, kembali menjadi tanah. Dan kalau kita lihat dalam perkembangan sejarah manusia, dosa itu terus berkembang. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 32, Paulus menyebutkan dosa yang menyebar itu sebagai manusia bejat, manusia makin lalim, manusia semakin fasik. Sehingga ditegaskan oleh Paulus bahwa semua manusia telah berdosa, tidak seorang pun yang benar. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam pembacaan kita tadi, saya juga menyebutkan tentang kesesatan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Dan manusia juga mengalami kematian rohani, bahkan akan mengalami kematian yang kekal yang disebut dengan maut. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 12, Paulus menuliskan terkait dengan imputasi dosa Adam ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itulah yang disebut dengan imputasi dosa Adam kepada kita, yaitu dosa Adam dan semua akibatnya diperhitungkan atau ditanggungkan kepada semua manusia, karena semua manusia telah berdosa. Itulah yang sering kita sebut dengan dosa warisan atau dosa turunan yang diturunkan dari Adam. Akibat daripada dosa ini, kita semua manusia harus menerima maut, yang secara umum kita mengerti dengan neraka yang kekal, karena upah dosa ialah maut. Inilah posisi dan status kita sebelum kita percaya kepada Yesus, yaitu dalam posisi dan status terhukum, posisi dan status yang seharusnya menerima maut, hukuman yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, imputasi dosa kita kepada Kristus. Memang status kita, memang status terhukum, tetapi dalam posisi terhukum tersebut, Allah mengasihi kita, manusia. Dalam Yohanes pasal 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah merendahkan dirinya, mau datang ke dunia ini menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang sering kita dengar dengan istilah inkarnasi, Allah menjadi manusia. Supaya apa? Supaya ia bisa menanggung dosa kita, supaya dosa kita bisa ditanggungkan kepada Kristus. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan oleh Matius, Yesus datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan atau litron bagi banyak orang. Tebusan di sini yang dimaksud tebusan adalah pembayaran uang bagi budak yang akan dimerdekakan atau dibebaskan, yaitu pertukaran sebagai gantinya, ganti nyawanya.
Nah, terkait dengan karya Kristus, imputasi dosa kita kepada Kristus, Dia datang menjadi manusia untuk menggantikan kita. Yesus memberikan nyawanya, ganti nyawa kita sebagai tebusan, ganti nyawa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karya penebusan Kristus sudah dinubuatkan memang jauh sebelumnya oleh Yesaya. Yesaya pasal 53 ayat 4-6 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Allah begitu mengasihi kita, sehingga kesengsaraan, hukuman maut atau kematian akibat dosa dan kejahatan kita yang seharusnya kita tanggung, diperhitungkan, ditanggungkan atau ditimpakan kepada Yesus Kristus di salib. Inilah yang disebut dengan imputasi dosa kita kepada Kristus. Segala dosa dan akibatnya ditimpakan kepada Kristus. Kristus yang menanggungnya. Yang ketiga, imputasi kebenaran Kristus kepada kita. Imputasi kebenaran Kristus kepada kita adalah perhitungan kebenaran yang dilakukan Kristus bagi kita manusia yang percaya pada karyanya di kayu salib. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 15 dikatakan oleh Paulus, sebab jika kita karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dalam pasal yang kelima, Roma pasal 5 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kemudian di dalam Roma pasal 3:24, Paulus menegaskan kembali. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena karya penebusan Kristus. Roma pasal 5 ayat 1 ditegaskan kembali, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Dari beberapa ayat yang kita baca dapat kita simpulkan bahwa kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita menjadi orang benar. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena anugerah dan iman kepada Yesus Kristus. Karena kebenaran Kristus telah diperhitungkan kepada kita, maka kita yang percaya kepada Kristus dan karya keselamatan yang dikerjakannya, kita disebut menjadi orang benar, menjadi orang yang dikuduskan, menjadi orang yang pasti selamat dari murka Allah, pasti selamat dari maut.
Itulah yang disebutkan dengan imputasi kebenaran Kristus kepada kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai aplikasi kepada kita. Firman Tuhan ini kita dengar tentang dosa kejahatan kita yang telah ditimpakan kepada Kristus. Apa yang menjadi perenungan yang bermakna bagi kita, yang kita lakukan dalam hidup kita. Khususnya saat kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Yesus disalib untuk menebus kita. Kalau kita selalu ingat bahwa sejak Adam jatuh dalam dosa, kita semua telah menjadi orang yang berdosa. Kita berdosa di dalamnya. Kita semua sepantasnya menerima kematian, disalib, dibuang ke dalam neraka. Kita sepantasnya menerima maut. Tetapi Yesus begitu mengasihi kita. Dia rela berkorban, menanggung dosa dan penderitaan kita. Dia rela menanggung maut yang seharusnya kita tanggung. Telah ditanggungkan kepada Yesus. Sehingga kita memiliki pengharapan akan keselamatan. Ia memberikan nyawanya untuk menggantikan nyawa kita. Supaya kita dibenarkan dan diselamatkan. Sehingga di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan, kita masih tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena iman kepada Kristus kita telah dibenarkan di hadapan Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, seharusnya kita menjadi orang yang memiliki kasih yang sungguh-sungguh seperti Kristus telah mengasihi kita, yang telah rela berkorban bagi kita. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang penuh kasih, orang-orang yang rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan, rela berkorban bagi sesama kita yang sedang di dalam kehidupan dan kesusahan. Di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan dosa dan kejahatan, seharusnya kita tetap menjaga kehidupan kita agar tetap dalam kebenaran. Hidup kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan kita jaga supaya tetap dalam kebenaran, tetap dalam kekudusan, tetap menyuarakan dan melakukan kasih dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini di mana kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu. Bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga dosa yang seharusnya kami tanggung telah ditanggungkan kepadamu. Dan kebenaran Kristus telah ditimpakan atau diberikan kepada kami. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kami telah percaya kepadamu. Tolonglah kami Bapa untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami supaya kebenaran Kristus yang telah diberikan kepada kami telah dikuduskan, disucikan, dibenarkan, sungguh-sungguh dapat kami jaga dalam hidup kami sehingga kami menghasilkan kebenaran dan kekudusan, menyaksikan kebenaran dan kekudusan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin.